Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Hairani, NIM 207190010. Saya berasal dari kelas Biologi 5C, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester saya dengan mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian, SSI MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang sejarah profesi kependidikan. Sejarah pendidikan Indonesia pada tahun 1987, Nasution secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Nasution mengemukakan guru-guru yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi seorang guru. Secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lolos dari sekolah guru atau quick school yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak, pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yakni yang pertama, guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua, guru yang bukan lulusan guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga, guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada guru senior yang merupakan calon seorang guru. Yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang amat sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah menjalani pendidikan. Tentu saja yang terakhir ini sangat beragam dari berbagai daerah, dari daerah satu dengan daerah lainnya. Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, ternyata guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam kalangan masyarakat. Guru juga mempunyai wibawa yang sangat tinggi dan juga guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dalam sejarah yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu, peranan guru tidak hanya mendidik anak di depan kelas saja, tetapi guru juga mendidik masyarakat dan juga sebagai tempat masyarakat untuk bertanya, baik itu untuk memecahkan masalah pribadi maupun untuk memecahkan masalah sosial. Namun, sejalan dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu dan teknologi, kewibawaan guru mulai memudar dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Walau sekolah guru telah dimulai dan kemudian didirikan sekolah normal, namun pada mulanya bila dilihat dari kurikulumnya, dapat kita katakan hanya mementingkan pengetahuannya yang diajarkan saja. Untuk ke dalamnya belum dimasukkan secara khusus kurikulum ilmu mendidik dan psikolog. Sejalan dengan pendirian sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatnya dari sekolah umum seperti Hollands Inland School atau HIS, Mir Utgebreed Leger Onderwijs atau MULO, Hoger Barge School atau HBS, dan Algemeen Middelbare School atau AMS, maka secara berangsur-angsur didirikan pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus untuk mempersiapkan guru-gurunya seperti Hoger Quick School atau HKS untuk guru HIS dan kursus HA untuk calon kepala sekolah. Keadaan yang demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan.
walaupun dengan nama dan bentuk lembaga pendidikan guru yang disesuaikan dengan keadaan waktu itu. Selangkah demi selangkah, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau biasa disebut dengan LPTK. Pada penghujung tahun 2005, pemerintah telah mengundangkan profesi guru dan dosen yang merupakan suatu pengakuan yuridis formal bahwa profesi guru dan dosen adalah suatu jabatan profesi yang selama ini hanya disandang oleh seorang dokter, insinyur, dan sejenisnya. Walaupun jabatan guru belum disebut sebagai jabatan profesional penuh, statusnya mulai membaik. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mewadahi Persatuan Guru dan juga mempunyai perwakilan di DPR atau MPR. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sejarah lembaga kependidikan pada masa Belanda. Pada zaman Belanda, tahun 1912, berdirilah organisasi perjuangan guru-guru pribumi dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PG1IB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, Persatuan Guru Ambat School atau PGAS, Perserikatan Normal School atau PNS, Higher Week School Bond atau HKSB, di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Prestige Underwich Vereniging atau COV, Catholic Underwich Bond atau KOB, Vereniging van Mulo Leerrechten atau WM, dan Netherlands BDC Underwich Genootschap atau NIOG yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Selanjutnya pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriakan merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh orang Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh seorang guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia atau PGI tidak lagi dapat melakukan aktivitas.
Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 melakukan penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif belajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Pada saat pemboman di atas studio RRI Surakarta yang dilakukan oleh tentara Jepang, mereka semua serentak bersatu mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, yang terakhir, membela hak dan nasib buruh umumnya, untuk guru khususnya. Semua guru yang ada di Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PGRI. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan salah penyebutan pada saat menjelaskan. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.